Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dan Tuhan. Bersua kembali pada saat ini semata-mata karena kemurahan dan perkenan Allah. Karena itu mengawali kegiatan kita, aktivitas kita, kehidupan kita pada hari ini, kita rindu disapa oleh sahabat Tuhan sebagai penuntun jalan kita hari ini sehingga dapat menjadi bahagian dalam karya penyelamatan Allah. Mari siapkan waktu itu kita, pikiran kita, bahkan alat-alat yang kita butuhkan untuk disapa sabda Tuhan. Mari berdoa. Di saat ini, kini dan di sini, kembali kami mengangkat puji syukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami sehingga layak menyapa Engkau Allah kami. Kami percaya dan kasih-Mu pimpin Roh Kudus memampukan kami untuk menghadapi dan juga menghadap Engkau, memohon pimpinan Tuhan-Mu. Kami rindu disapa sabda-Mu. Bersabdalah, kami tersedia mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Allah, bacaan kita Artos edisi Selasa 14 September 2021 dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 17. Firman Tuhan, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal ketika kamu hidup di dalamnya. Dan sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tidak lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, orang budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, katakanlah belas kasihan, kemurahan, kerelaan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai Kristus dan sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena begitulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Adalah perbuatan Kristus diam di dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, tema kita hari ini adalah bukan alternatif. Bukan alternatif. Tinjauan surat Kolose adalah soal keselamatan orang percaya sudah sempurna dan lengkap di dalam Yesus Kristus. Guru palsu mulai menambahi Injil sederhana yang telah dikhotbahkan Paulus dan yang lain dengan menyatakan bahwa penting untuk menjalankan aturan dan hukum Yahudi tertentu, serta mengajarkan peran menonjol dari malaikat-malaikat dalam penyembahan mereka. Paulus memperbaiki kesalahpahaman ini dan menunjukkan bahwa Kristus merupakan juru selamat yang telah mencakup semuanya. Dia sajalah dasar dari pengharapan kita untuk keselamatan dan kehidupan kekal. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Allah, bukan alternatif, itu penegasan. Dari manakah seseorang mempercayai pengungkapan
bahkan pengakuan kita sebagai orang Kristen. Dari perubahan demi perubahan menanggalkan manusia lama yang berakar dosa dan mengenakan kehidupan baru yang berakar pada kasih. Seperti buah adalah bukti berbicara dari sebuah tanaman yang dinyatakan subur dan segar. Demikian pula dengan kehidupan kekristenan, kasih yang terrefleksi dalam aplikasi hidup sehari-hari adalah bukti berbicara dari kehidupan yang berpusatkan Kristus, Kristosentris. Jadi pertumbuhan Kristen secara kualitatif bukan alternatif, tetapi memang seharusnya demikian, yaitu kualitatif. Dalam bacaan ini Paulus memaparkan kehidupan lama dan kehidupan baru yang sungguh-sungguh kontras. Tidak ada sifat dan perilaku yang dapat berjalan seiring, maka yang lama harus ditinggalkan dan yang baru menggantikannya. Bagaimana Paulus memaparkan aplikasi hidup kekristenan yang sesungguhnya menjadi cermin bagi Kristen? Pertama, kehidupan lama berpusat pada diri sendiri dan bersifat duniawi, sedangkan kehidupan baru berpusat pada Kristus dan bersifat kasih. Dahulu hidup dikuasai oleh hawa nafsu, materi, dan dosa hati dan lidah. Namun kini seharusnya dikuasai kasih yang memungkinkan Kristen menghasilkan buah roh. Kedua, di dalam Kristus tidak ada lagi kesenjangan dan perbedaan kebangsaan, agama, budaya, dan status sosial. Kristus telah menaklukkan segala keangkuhan manusia yang menjunjung hal-hal ini. Karena di dalam Dia kita menyadari bahwa semua manusia memiliki ketidaklayakan yang sama. Yang ketiga, panduan mengurangi kehidupan Kristen dipenuhi belas kasihan, hati penuh pengampunan, kasih, dan sejahtera. Firman-Nya menjadi pelita hidup sehingga hati berlimpah pujian dan syukur, dan aktivitas hidup yang berpusatkan Kristus. Apakah perubahan ini merupakan alternatif? Sesungguhnya tidak demikian. Karena di dalam Dia kita dimotivasi dan dimampukan hidup sesuai panggilan hidup kita sebagai orang-orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah selama ini kita menjadikan proses perubahan kehidupan kita sebagai Kristen hanya sekadar alternatif belaka? Refleksikan berdasarkan firman-Nya hari ini, maka kita menemukan bagaimana seharusnya kehidupan Kristen yang bertumbuh dan terus-menerus dibaharui oleh-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu berdoa. Hidup ini dan di dalam hidup ini banyak tawaran, banyak peluang, banyak kemungkinan. Namun pada sisi yang lain pun pula lewat sabda Allah kami diingatkan kembali tentang peluang, kemungkinan, cara, jalan. Diingatkan kembali bahwa hanya di dalam Yesus Kristus jalan itu. Lewat satu proses yang terus-menerus berlangsung, berproses, meninggalkan yang lama, mengenakan yang baru, meninggalkan apa yang tak diperkenankan, menggunakan dan mengikuti apa yang Allah perkenankan. Lewat sabda pada hari ini, oleh Paulus mengingatkan kami kembali tentang manusia lama dan manusia baru yang terus menerus dibaharui. Roh Kudus memampukan kami dan menyadari bahwa kami orang tak mampu, tetapi dimampukan untuk berproses hingga menjadi anak-anak yang menerima janji Allah. Berkati masing-masing kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persekutuan, di tengah-tengah kerukunan, di tengah-tengah persaudaraan bahkan bangsa ini. Kami percaya dengan kasih Allah akan menunjukkan jalan yang terbaik, yang benar di dalam Yesus Tuhan. Inilah doa kami, pengharapan kami dengarkan ya Allah, karena semua kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin.
Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos Selasa 14 September 2021. Bukan alternatif, tapi suatu kepastian jalan dalam Yesus Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera. Tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan pula meminimalkan mobilisasi dalam kehidupan kita. Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.